Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasuluhu ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, sumangga ingkang sepindah kita tansah muji syukur dhumateng Allah ingkang sampun pinaring kathah kanikmatan. Alhamdulillah wonten kesempatan dalu punika kita dipun kempalaken Allah wonten griyanipun wonten masjid bibar melaksanakan salat maghrib berjamaah. Alhamdulillah kita saged lajengaken thalabul ilmi ngaos ayat-ayatipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi lelenggahan panjenengan sami majelis wonten dalu punika leres dados amal ingkang dipun tampi Gusti Allah lan saged ngampelaken langkah panjenengan sami dumugi surganipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah hadirin rahimani wa rahimakumullah. Langsung mawon monggo Bapak Ibu wonten kesempatan dalu punika kita ngaos nggih, ngaji. Ngaji niku napa, Pak? Ngaji itu ngasah jiwa. Ngasah jiwa. Ngaos ayat-ayatipun Allah Subhanahu wa taala kita pelajari, nanti kita bahas tafsirnya. Semoga kita mendapatkan hikmah pelajaran, mendapatkan hidayah dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baik nasihat adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita diperintahkan untuk sering membaca Al-Qur'an, Bang, karena membaca Al-Qur'an itu sama dengan kita menasihati diri sendiri. Kalau tidak salah kita sekarang masuk surah Al-A'la nggih. Kita wasrumian nggih agar kita mendapatkan keberkahan Al-Qur'an. Monggo dipun napa niku jenengan mengikuti kalih dipun pelajari makhraj hurufnya, panjang pendeknya. Kalau wiwiti Bapak Ibu nggih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. Walladzi qaddara fahada. Walladzi akhrajal mar'a. Faj'alahu ghutha'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa. Illa ma syaa Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa.
ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى Alhamdulillah Allahumma arhamna bil Quran. Makaten Bapak Ibu wawasan surah Al-A'la, mugi-mugi wawasan panjenengan sami dados amal salih lan saged pinaring syafaat benjang wonten yaumul kiamah. Amin ya rabbal alamin. Amargi Nabi Muhammad nate ngendika Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an karena Qur'an nanti datang pada hari kiamat menjadi penolong bagi pembacanya. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, monggo kita kaji saat ini napa niku maknanipun, artosipun nggih. Mungkin kita pendet hikmahipun pelajaranipun. Wonten ayat pertama Allah Subhanahu wa taala ngendika sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah. Sabbih perintah, kata perintah. Fi'lul amr. Kalau sami kita semuanya diperintahkan untuk mensucikan, membersihkan, mengucapkan tasbih terhadap nama Tuhanmu yang maha tinggi. Allah itu maha tinggi. Imam As-Sa'di ngendika mengatakan ya'muru ta'ala bitasbihihi al-mutadhamman li dzikrihi wa ibadatihi. Allah memerintahkan kita untuk bertasbih nggih. Ngata-ngatai tasbih subhanallah li dzikrihi, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, wa ibadatih, dan untuk beribadah kepada Allah, wal khudu' li jalalih, dan agar kita merendah diri kepada Allah, meninggikan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sangat mencintai hamba-hambanya yang senantiasa berzikir kepadanya, sehingga orang yang berzikir itu Allah tancapkan ketentraman, ketenangan di dalam hatinya,
Ala bi dzikrillahi tatmainnal qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Jadi ngadah-ngadai zikir subhanallah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nabi Muhammad nanti ketika kalimatani khafifatani fil lisan thaqilun fil mizan. Ada dua kalimat yang ringan di lisan kita, namun berat di timbangan Allah Subhanahu wa taala. Dua kalimat napa niku? Subhanallah walhamdulillah. Nggih. Monggo Bapak Ibu niki dibiasakan nggih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nggih. Maha suci Allah, Maha suci Allah, Maha suci Allah. Maksud tasbih mensucikan Allah dari berbagai macam naqais. Naqais itu kekurangan, cacat. Bahwa karena Allah itu kamal, Allah itu sempurna, tidak ada cacat sedikit pun. Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Dialah Allah yang tidak ada ilah yang hak diibadahi kecuali hanya Allah, yang mengetahui yang gaib. Alimul ghaibi wasyahadah, maupun yang nampak. Niku Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalimat subhanallah agar hati kita terus mensucikan Allah, membersihkan Allah dari berbagai macam bentuk kekurangan-kekurangan yang kadang-kadang manusia itu kan begitu, Pak. Rezeki misalkan kalau panjenengan sami sedikit diuji dengan rezeki, wis suudzon sama Allah, Pak. Ki piye ta, wis ketok ya salat wis tenanan. Ibadahku ya tenanan. Kok rezeki cek kaya ngene wae, Pak. Iki gene Gusti Allah niku sayang kula mboten. Niku. Jadi kadang terus ngono, Pak. Sekali lagi Bapak Ibu, dunia niku tidak menjadi ukuran Allah itu cinta atau tidak cinta. Yang jadi ukuran, Pak, niku kalau kita diberi taufik untuk beribadah kepadanya. Banyak dalil, contohnya man yuridillah bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah baik, maka Allah akan faqihkan, Allah akan gerakkan dia untuk thalabul ilmi. Dalam hadis yang lain, man yuridillah bi abdihi khairan ista'malahu. Barang siapa barang siapa yang Allah kehendaki baik untuk seorang hamba, maka Allah akan menggerakkannya, menggunakannya, diberi taufik untuk berbuat kebaikan. Jadi ketika kita senantiasa diarahkan oleh Allah untuk terus berbuat kebaikan, itu tanda kalau Allah cinta kepada kita. Terus sepindah melih pilih tresnane Gusti Allah dan bencinya Allah itu tidak ada kaitannya dengan urusan duniawi, Bapak. Mau kadang-kadang orang saleh itu justru kadang-kadang diuji terus oleh Gusti Allah untuk membersihkan berbagai macam dosa-dosa di dalam dirinya. Mula punika para nabi niku ujianipun langkung aurat, lebih berat. Belum ada apa-apanya, Pak, ujian kita dibandingkan ujian para nabi. Masya Allah, nabi ada yang diuji. Napa enten, Pak, panjenengan sing dilek kalih iwak paus. Enten nabi niku dilek kalih iwak paus dan Allah selamatkan. Nabi Yunus. Enten nabi gadah penyakit, gerah niku ngantos tahunan, ngantos puluhan tahun, Pak. Nabi Ayub alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar hidup-hidup, Bapak Ibu, tapi diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nabi Musa alaihissalam dikejar oleh Fir'aun, penguasa zalim saat itu Bapak itu, sampai terpentok di lautan dan diuji dengan pengikutnya Bani Israel yang ngeyelnya luar biasa Bapak Ibu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga sama, diuji dengan ujian yang luar biasa. Itu para nabi Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu sudah kita tasbihkan Allah, kita terus mensucikan Allah. Kalau ada kita kok susah dapat rezeki, itu kita harus introspeksi. Jangan-jangan kita ini yang kurang bertakwa kepada Allah. Amargi ayatipun jelas, Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang taat kepada Allah, Allah berikan jalan keluar, dan Allah pasti akan berikan rezeki dari arah yang tidak dikira-kira. Itu pasti Pak. Orang yang bertakwa itu dimudahkan urusannya sama Allah. Nah kok hidup kita sulit, susah, niku mesti karena kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dosa kita kepada Allah. Maka kita yang harus, kok susah ya, apa yang kurang dari saya? Introspeksi Bapak Ibu. Wong ibadah kucing ngeten niku dereng ikhlas, dereng gitu Pak. Diperbaiki terus Bapak Ibu. Bukan yang disalahkan malah Allah. Iki jane Gusti Allah tenan ora iki ngono Pak. Masya Allah. Aku tenanan ibadah kok cek kok ngene wae iki. Katanya Ar-Rahman Ar-Rahim Pak. Masya Allah. Allah nggak salah Pak, yang salah itu kita, makhluk yang lemah ini Pak. Nggih, nyalahke Gusti Allah Bapak Ibu. Sering kita itu kalau ada apa-apa sing salahke wong liya Pak nggih. Jarang nyalahke awake dhewe Pak nggih. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ayat berikutnya, alladzi khalaqa fasawwat. Tadi yang pertama jelas nggih, kita diperintahkan untuk bertasbih. Terus Bapak Ibu memperbanyak subhanallah, subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih, subhanallahi wa bihamdih. Di kata-kata ini Bapak Ibu. Kalau para ulama dahulu niku saged ratusan bahkan ribuan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wiridnya, zikir-zikirnya. Lisannya basah dengan zikir. Yang nomor kali, alladzi khalaqa fasawwa, yang Allah itu, Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan. Allah Al-Khaliq, itu Allah salah satu sifat asma dan sifat Allah Al-Khaliq. Allah itu Maha Pencipta. Fasawwa, lalu Allah menyempurnakan ciptaannya. Seluruh ciptaan Allah sempurna Bapak Ibu, Masya Allah. Lihat Pak, tidak ada yang kurang dari seluruh ciptaan Allah. Ada yang kurang Bapak Ibu? Manusia itu komplit, Masya Allah. Canggih Pak manusia itu, gimana? Di antara yang karunia terbesar yang Allah berikan kepada manusia adalah akalnya, bukan fisik Pak. Fisik itu fisik itu kan bisa didandani Pak. Gimana? Oh, enten tiang elik, make upan nanti ayu banget Pak. Dempul nanti cantik. Bapak-bapak iso ngenten sing irunge pesek dipancung iki saged Pak. Badan sengkuru pakai steroid, obat-obat iso difoto six-pack Pak nggih. Bisa semuanya diobati manusia niku. Yen jasad niku. Tapi akalnya manusia itu sempurna Bapak Ibu. Laut diselami Bapak Ibu nggih. Udara dijelajahi nggih. Besi puluhan ton diburke Pak. Iku ora menungso sinten bae Pak. Niku besi puluhan ton lho Pak. Niku iso mabur ya Pak. Niki karena akalnya manusia. Gunung niku dibrukke saged Pak oleh menungso niku Pak. Masya Allah. Napa melihat Pak? Binatang seganas apapun dijinakkan oleh manusia. Macan itu garang, tapi iso dadi guyonan Pak. Bisa dilatih menjadi binatang yang jinak. Itu manusia Pak. Makanya manusia itu khalifah fil ard, menguasai bumi ini Pak, karena akalnya. Bukan hanya manusia, penciptaan yang lain itu sempurna, laut-lautan Masya Allah.
teratur begitu sempurna. Ini sudah sering kita sampaikan Bapak Ibu. Makanya itulah Allah Subhanahu wa taala Sang Maha Pencipta yang sempurna. Walladzi qaddara fahada. Ayat saat ini pun Allah setelah menciptakan, maka Allah pun menentukan qadarnya. Qadar itu kata Imam As-Sa'di, walladzi qaddara takdiran. Ditentukan takdirnya, kadarnya masing-masing. Kayak panjenengan itu kadarnya kan sudah ditentukan sama Allah. Rizkinya beda-beda, nggih mboten? Ada yang jenengan diberi rizki sekian, ada yang banyak, ada yang sedikit, ada yang sehat, ada yang sakit. Sudah ditentukan Pak sama Allah. Nggak mungkin sama. Yang sama namanya, wah malah kacau Pak. Ini sering kita sampaikan. Coba Pak, menungso kabeh sugih ngono Pak. Ruwet mboten Pak? Ruwet. Kabeh sugih Pak. Niku Pakde damelno griya kula niku. Kula pun mengke kula bayar. Ngapunten gawe omah dhewe ya. Aku ora butuh duit, aku sugih Pak. Ayo. Pakde mbok sawah kula digarapke niku. Jenengan garapke ambak, kula mboten butuh duit Pak. Duit wis oke. Kalau semuanya kaya Pak, orang enggak ada tolong menolong Bapak Ibu nggih. Makanya Bapak Ibu, Allah tentukan kalau semuanya sehat, enggak ada yang sakit Pak. Oh, rumah sakit Bapak Ibu nggih. Dokter terus rezeki ini kok ngendi Pak? Wong dokter ning padahal ndongane ya Allah kok sepi, mbok kata sing lara ya Allah. Kadang-kadang ngaten niku. Makanya dokter itu berbahagia di atas penderitaan orang lain. Bukan mereka nggak berbahagia di atas penderitaan orang lain ya. Dokter itu melewati fitrahnya manusia saja. Karena fitrahnya manusia pasti ada yang sakit. Niku Pak Ibu. Pasti ada yang sakit. Tidak mungkin tidak ada yang sakit. Ya. Jadi itu sudah ditentukan Pak sama Allah. Wajahnya dibuat beda sama Allah, nggak sama loh, sama semuanya. Ya bingung Bapak Ibu. Makanya ada yang seperti ini, ada yang jenengan. Ini udah takdirnya Allah. Walladzi qaddara, Allah sudah menentukan takdirnya. Setelah Allah tentukan kadarnya kita masing-masing, fahada ila dzalika jamil makhluqat. Allah beri petunjuk, Allah beri arahan Bapak Ibu. Arahannya Quran kali hadis. Kemana kita hidup, untuk apa kita hidup, bagaimana kita harus hidup. Sudah ada Pak dalam Quran. Bagaimana seorang manusia itu Pak, hubungan laki-laki dan perempuan harus bagaimana. Oh laki-laki itu harus suka sama wanita, caranya nikah. Sudah ada dalam. Kemudian kalau kan terus tidak dibiarkan saja kan. Bayangkan kalau nggak diberi petunjuk Pak sama Allah, tidak ada syariat Allah. Oh masya Allah, zina merebak di mana-mana, ijol-ijolan bojo Pak. Ruwet Bapak Ibu. Ini yang lagi rame naudzubillah min dzalik di di media sosial, berkedok yayasan. Nah, ini masya Allah kursa Islam. Dengar Pak beritanya Pak? Namanya siapa? Supardi sini Pak. Ngapunten namanya Sami namanya itu rame nih kok lagi viral nih Pak tentang berita. Niku buat yayasan, kemudian yayasan yatim piatu, laki-laki semuanya anak yatim, panti asuhan, niku ngapunten sangat, niku disodomi Pak sama si namanya siapa namanya lupa itu, dan sampai 30-an anak loh Pak, Masya Allah. Dan itu golek dana, pakai bajuan jubah yuk kayak ustad-ustad kayak Pak, Masya Allah. Kan ini akhirnya memperjelek citra Islam Bapak Ibu. Sekali lagi Bapak Ibu, kalau ada begitu bukan Islam. Islam itu ngajari sudah sempurna Pak. Wala taqrabu zina, wong zina aja nggak boleh Bapak Islam. Kok nanti nyodomi wong ini menggunakan uang umat untuk kepentingan pribadi, nanti mobilnya papat Bang, karena dia buat panti asuhan tadi itu. Lah ini kan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini kalau nggak ikut aturan Allah rusak Bapak Ibu, rusak. Nah, makanya Allah beri petunjuk.
Nah, kita tinggal mempelajari petunjuk ini Bapak Ibu, bagaimana hidup ini. Sudah ada petunjuknya, tinggal dipelajari. Tidak sampai di situ Bapak Ibu. Nikmat Allah itu nikmat Allah terbesar. Nikmat Allah terbesar itu kita diciptakan dengan sempurna. Setelah itu Allah beri petunjuk. Itu nikmat terbesar. Gimana? Kita diciptakan sempurna Pak, dengan akal diberi petunjuk, wis melaku dengan petunjuk ini. Tinggal selamat fid dunya wal akhirah. Wis enak ngeten Pak. Tidak cukup sampai di situ, Allah beri rizki lagi. Apa itu? Walladzi akhrajal mar'a, dan Allah yang menumbuhkan rerumputan. Loh, jangan dianggap remeh Pak, rumput itu Pak. Ngomong suket ya apa? Dengan rumput itu kita bisa makan daging. Kalau nggak ada rumput Pak, kira-kira ternak kita makan apa Pak? No, makan besi Pak. Okay. Rumput itu buktinya para peternak itu kalau naik rumput ngeluh Bapak Ibu, bingung bagaimana caranya. Disebutkan di sini wa hadhil hidayah al-'amah allati madmunaha annahu huda kullu makhluqin li maslahatih. Tadi hidayah tadi itu ataupun petunjuk itu diberikan kepada manusia secara umum. Termasuk manusia secara umum Pak diberi hidayah sama Allah. Hidayah di sini maksudnya hidayatul irsyad nggih. Hidayah berbentuk ilmu. Ada Quran, ada hadis. Adapun nanti dia ngambil atau tidak itu namanya hidayah taufik. Allah nanti ada yang diberi hidayah taufik. Gelem nampi anek semboten perut. Ada yang tidak mau menerima. Sudah ditunjukkan Pak, ayo sholat ngopo sholat barang. Berarti dia tidak dapat hidayah taufik. Tapi sudah ditunjukkan Pak sama Allah. Begitu nggih. Kayak jenengan ajeng teng Solo Pak, itu sudah diberi petunjuk sama pemerintah lewat tulisan itu, Solo kanan kiri sono itu sudah. Karena jenengan mau nerima atau tidak, yang terima ketuk mboten terima paling ngapusi kae kon kanan malah ngiri Pak nggih. Nih Solo kanan gah ngiri wae lah Pak nggih. Sampai mboten Pak? Ya enggak sampai. Tapi sudah diberi petunjuk belum? Sudah diberi petunjuk belum Bapak Ibu? Sudah. Cuma kitanya yang menyesatkan diri Bapak Ibu. Allah sama Pak, hidup ini sudah diberi petunjuk. Hidup yang baik itu begini. Enten sengkurut benda. Ada yang mau mengambilnya, ada yang tidak mau mengambilnya. Yang tidak mengambil ya nanti urusannya sama Allah Subhanahu wa taala. Sudah diberi petunjuk nggak mau diambil. Begitu. Nah setelah itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Allah memberi nikmat berupa diberi rizki. Kita diberi rizki oleh Allah, makan kita dicukupi sama Allah. Rumputnya awalnya hijau Bapak Ibu, hijau ranum untuk makan binatang ternak kita. Kemudian faja'alahu husa'an ahwa, lalu dijadikannya rumput itu kering kehitam-hitaman. Artinya setiap kehidupan itu punya fase. Kayak kita, kalau panjenengan sami ya awalnya anak kecil, kemudian dewasa, kemudian tua, akhirnya mati. Itu fase kehidupan, fitrah, sedanten. Hidup itu ada masanya. Mbok besi pun ngenten. Besi diolah awalnya biji besi, kemudian diolah jadi besi kuat, dipakai jadi pagar, hujan panas, hujan panas, hujan panas, keropos entek Pak nggih. Begitu binatang pun sama, dulu masih pedet ya niku dados sapi mati Bapak Ibu. Begitulah kehidupan Bapak Ibu. Begitu pula rumput dulunya hijau. Artinya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dikatakan di sini oleh Imam As-Sa'di wa ja'ala wuthan ahwa ay aswad ay ja'alahu washiman ramiman wa yadhkuru fiha ni'amuhu ad-dunyawiyah. Allah ingin menjelaskan kepada kita nikmat-nikmatnya di dunia ini. Nikmat-nikmatnya berupa rumput, berupa berbagai macam nikmat Pak. Dan itu nanti akan hilang Pak. Termasuk kita ini hidup, kalau sudah meninggal nikmat itu juga akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal mempertanggungjawabkan tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Nah setelah itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat salajengipun
sanuqri'uka fala tansa. Ini kepada Rasulullah Muhammad SAW, ya Muhammad, kami akan membacakan Al-Quran kepadamu sehingga engkau tidak akan lupa. Sanuqri'uka fala tansa. Artinya ini wahyu kepada Rasulullah Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad tidak akan lupa dengan wahyu-wahyu ini. Ai sanahfadzu ma auhayna ilaika minal kitab. Kami akan menjadikan engkau menjaga, mengingat apa-apa yang kami wahyukan kepadamu dari kitab. Quran itu sebagai petunjuk yang diwahyukan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Secara tadarruj itu bertahap Bapak Ibu. Jadi Nabi Muhammad dapat wahyu itu bertahap, ayat demi ayat, tidak sak Quran blondong langsung dihafal Nabi Pak mboten. Tapi setunggal ayat, ayat demi ayat gitu nggih. Tujuannya apa? Yang pertama untuk pengingat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian untuk apa? Untuk hiburan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada masalah turun ayat gitu nih, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kuat kembali. Walaupun ini Bapak Ibu, monggo kita jadikan Quran itu sebagai penguat hati kita. Nah, walaupun ini kok yen kula nggih ngrasake les ngrasake Pak menawi pas gelisah. Kan manusia kadang-kadang gelisah Bapak Ibu nggih. Gelisah dengan kehidupan. Maos Quran pas ayatnya nggih pas masalah tentang motivasi dan itu jadi tentrem ayem, masya Allah begitu Pak nggih. Mula punika monggo Quran punika leres-leres diwaos menawi dereng saged maos ayat napa Arabipun nggih diwaos terjemahanipun riyin mengki saged dipun kaji ngeten iki. Ya minimal ngaji ngeten iki Bapak Ibu nggih. Ngaji tafsir ngeten iki layan ngapunten sangat wis teng griya mboten nate maos Quran nggih, mboten nate maos Quran nggih. Mboten nate pengaosan tafsir Quran. Lah ning ngertine Quran kok ngendi Bapak Ibu nggih? Saking pundi Bapak Ibu? Padahal nanti Quran itu hujjatun laka au alaika. Quran itu akan menjadi hujjah untukmu atau atasmu. Maksudnya Quran itu bisa menolong kita, tapi Quran juga bisa menjadi pemberat siksa kita kelak di yaumil qiyamah. Maksudnya bagaimana? Maksudnya Quran nanti ketika ditanya sama Allah, kan kita nanti dihisab Pak sama Allah. Nah, Quran itu akan makan, ya Allah, si fulan tidak pernah membacaku, apalagi mengamalkan aku. Ya sudah, tambah siksanya Bapak Ibu. Bayangkan Pak, dan ini data Pak, data. Ternyata orang yang ngapunten nggih sing saged maos Quran niku sekedhik Bapak Ibu, berapa persen gitu. Ternyata masih banyak yang belum bisa membaca Al-Qur'an di negeri kita ini. Kalau di data nggih niku hampir separuh lebih yang belum bisa membaca Al-Qur'an. Apalagi kemudian ada data itu di mana itu? Yang melaksanakan sholat itu saya baca di grup itu nggih. Yang sholat itu cuma 3% Bapak Ibu. 3%. Artinya 7%, 6-7% itu ada yang tidak sholat dan ada yang bolong-bolong sholatnya Bapak Ibu. Bayangkan Pak. Cuma 3% yang sholat 5 waktu. Lah, itu pun yang 3% soalnya waktu, saya mboten ngertos arti bacaan sholat itu bisa dipersen lagi Bapak Ibu. Bayangin Bapak Ibu, bayangin. Lah ini kalau tidak kita banyak ngaji Bapak Ibu, nanti bagaimana alasan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu. Nggih. Maka tugas kita mari Bapak Ibu terus mengkaji Al-Qur'anul Karim. Nggih, mempelajari. Kemudian dunia niku kan wis fitrah, mesti oleh Pak niku wis. Rezeki niku mesti angsal niku. Tapi nek agama Pak mboten dipelajari nggih mboten angsal Bapak. Begitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan niki nggih jelas nggih, falatan jangan dilupakan.
Jangan sampai lupa terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Illa masya Allah, kecuali jika Allah menghendaki. Innahu ya'lamul jahra ma yakhfa. Allah dia yang mengetahui yang jahra itu yang nampak, yang terang, wa ma yakhfa, dan apa-apa yang tersembunyi. Maksud innahu ya'lamul jahra ma yakhfa, wa min dzalika annahu ya'lamu ma yasluhu ibadahu. Allah itu Bapak Ibu paling tahu apa yang maslahat untuk hamba-hambanya. Di dalam Al-Qur'an, makanya syariat Allah itu sudah diukur sama Allah, itu yang paling baik untuk hamba-hambanya. Sedangkan manusia tidak tahu. Manusia itu ngerti ini mung dohir, diteliti dulu kita apik ngene Pak. Tapi Allah mengetahui yang nampak, yang tidak nampak pun Allah tahu. Makanya Bapak Ibu, orang mukmin tuh enak sekali, tinggal pasrah sama syariat Allah, pasti maslahat. Pasti maslahat. Tiken sholat, waya nikah, dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ilmune hak-hak seorang istri bagaimana dipelajari. Oh, istri taat sama suami menjadi qawam, laki-laki yang berusaha menafkahi istri. Wis taati niku, Pak. Terus ibadah kepada Allah, sabar ketika diuji, syukur ketika dapat nikmat, kemudian berjihad, berjuang dengan harta dan jiwanya, udah ngikuti aturan Allah. Enak fid dunya wal akhir. Yang bikin kita susah itu Pak, ngeyel kali Gusti Allah Bapak Ibu. Bahasa kasari ngapunten nggih, kula ngangi bahasa sok keminter kali Gusti Allah Bapak Ibu. Apa iya ngono kae? Penak yo ngene iki Pak gitu. Akhirnya dibuat ruwet kali Gusti Allah Bapak Ibu. Hidupnya terombang-ambing. Dibuat susah sama dunia. Kathah Pak sing nanti Ustaz bisa pinak mampir Ustaz kali kula niki. Nggih Pak, wong sugih-sugih niku. Tuki nu yang ngeluh piye Ustaz ngene-ngene. Kemarin masalah enten kula nate crita nggih, enten tiyang penghasilan 50 juta per bulan. Niku kelong mang yuta Pak, stres Bapak Ibu nggih. Ustaz ini kula nurun 5 juta ya Ustaz. Lah tesih 45 juta to Pak kami. Nggih, jenengan sesasi gadah 45 yuta kok stres. Wong kula niku sesasi duwe 2 yuta wis bahagia Pak nggih. Ya ada orang-orang begitu Pak nggih. Syukurnya kurang gitu dan lain sebagainya. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ayat terakhir tapi ini di kesempatan malam hari ini adalah apa? Wa nuyassiruka lil yusra, dan kami akan memudahkan bagimu ke jalan kemudahan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Artosipun menawi kula panjenengan sami gondelit leres tenan memegang teguh hukum-hukum Allah, syariat Allah, Allah akan mudahkan kita baik di dunia maupun di akhirat. Itu janjinya Allah Bapak Ibu, janjinya Allah. Nah, mula punika monggo kita benar-benar pegang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Allah yang mengetahui seluruh maslahat untuk kehidupan manusia. Tinggal pasrah sama Allah, maka Allah akan mudahkan urusan dunia dan akhirat kita. Mengatakan Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, dan ayat niku 8 ayat ya. Mugi-mugi ayat-ayat yang kita kaji dari surat Al-A'la ini bisa kita ambil hikmahnya, pelajarannya, motivasinya, agar kita senantiasa istiqomah dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengatakan Bapak Ibu jamaah, kita cekapi, kita tutup kanthi doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الله أكبر